A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, teman-teman yang saya banggakan, insyaallah hari ini saya akan coba menjelaskan secara singkat tentang DFD atau materi selanjutnya. Bisa kita lihat bahwa DFD ini adalah bagian dari pemodelan atau perancangan sistem. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah pemodelan proses. Oke. Model itu apa sih? Jadi ketika kita berbicara tentang model, teman-teman bisa mengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang sifatnya abstrak, seperti proses itu kan sebenarnya abstrak ya. Kemudian ada pikiran manusia itu abstrak. Nah, proses-proses yang abstrak itu membutuhkan eh, wujud perwujudan. Nah, perwujudan ini yang disebut dengan model, yaitu merepresentasikan sesuatu ke dalam bentuk yang nyata. Kenapa harus direpresentasikan? Supaya kita bisa lebih mudah memahaminya. Kemudian biar satu orang dengan orang yang lain memiliki persepsi yang sama. Misalnya ketika saya bilang eh, misalnya proses bisnis penjualan obat, kalian kan akan berpikir prosesnya misalnya A, B, C. Ternyata yang saya pikirkan adalah D, E, F. Itu kan akan berbeda. Ketika dimodelkan, maka eh, pikiran saya dan pikiran kalian akan sama. Nah, model ini ada dua jenis. Ada beberapa jenis. Ada namanya model logika, logical model. Di sini dia merepresentasikan sesuatu yang bersifat apa ya, bersifat logika gitu ya, atau konseptual saja. Atau ada yang disebut dengan model fisik. Model fisik itu yang seperti yang bisa kita lihat, misalnya pemodelan bentuknya mock up atau misalnya maket rumah gitu ya. Nah, itu bentuk maket bangunan. Nah, itu kan bentuk fisik gitu ya. Tapi ketika kita modelkan logika, berarti kita modelkan bentuknya konseptual. Oke. Nah, untuk melakukan pemodelan sebenarnya ada banyak tools. Yang salah satunya adalah DFD, Data Flow Diagram, atau yang biasanya dikenal dengan diagram arus data atau DAD. DFD dan DAD ini eh, makhluk yang sama gitu, model atau diagram yang sama. Kemudian ada juga yang disebut dengan flowchart dan struktur-struktur pemrograman atau struktur-struktur pemodelan lainnya. Itu juga disebut dengan model. Untuk flowchart sendiri biasanya digunakan untuk pemrograman dasar. Biasanya waktu itu sudah kita pelajari di beberapa semester yang lalu. Kemudian kita beranjak ke DFD. Nah, DFD ini apa sih? Jadi gini sebenarnya. DFD ini sesuai dengan namanya, Data Flow Diagram. Jadi diagram yang akan digunakan untuk memodelkan arus data. Arus data itu apa? Namanya juga arus ya. Arus itu berarti ada aliran. Ada aliran dari satu tempat ke tempat lain. Itu ada arus. Oke. Nah, aliran itu pasti membawa sesuatu. Nah, di diagram DFD ini yang dibawa adalah data. Maksudnya apa? Jadi seperti ini. DFD ini kita berbicara dalam konteks sistem informasi. Oke. Sistem informasi itu pasti mengalirkan data. Kok mengalirkan data, Pak? Contoh, ketika kalian login, ada data yang kalian alirkan dari kalian ke sistem, yaitu berupa data misalnya username dan password. Itu kan kalian alirkan, kalian masukkan, dan kalian biarkan data tersebut mengalir dari sistem A ke database dan kemudian kembali lagi setelah melakukan verifikasi. Nah, itu makanya dialirkan. Kemudian misalnya kalian berbicara tentang rekam medis, itu kan ada data yang dialirkan. Data yang dialirkan adalah dari petugas rekam medis, dimasukkan ke dalam sistem, kemudian disimpan. Sistem akan mengalirkan kembali datanya dalam bentuk misalnya kartu berobat gitu ya. Nah, itu kan dialirkan gitu ya. Jadi yang perlu dipahami adalah data ini akan dialirkan dari seseorang atau seseorang atau entitas yang menggunakan sistem ke dalam sistem tersebut dan akan dikembalikan oleh sistem tersebut ke penggunanya. Oke, jadi itu yang maksud pengaliran data. Nah, data yang dialirkan itu bermacam-macam. Ada data pasien, ada data user, ada data misalnya data nilai, ada data dokter, ada data gaji, ada data pembelian. Nah, macam-macam data yang dialirkan. Sesuai dengan kebutuhan.
Nah, di DFD sendiri mengenal ada dua jenis model atau dua jenis tools DFD, yaitu DeMarco sama DeMarco Jordan sama Jen dan Sarsen. Oke. Bedanya di mana? Bedanya di penggambaran simbolnya. Karena kita membahas tentang diagram, pasti kita akan membahas tentang gambaran-gambaran. Oke. Ketika kita membahas diagram, pasti ada penggambaran-penggambaran. Nah, penggambarannya antara DeMarco dan Jane ini akan agak sedikit berbeda. Oke. Nah, kita akan lihat apa saja bagian-bagiannya. Di diagram DFD ini, data flow diagram ini, DFD ini hanya mengenal 4 simbol. Yang pertama ada yang namanya terminator, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah data store, yang keempat ada data flow. Oke, kita akan bahas satu-satu ya.